pada zaman Rasulullah SAW, sembelihan ahlul kitab boleh dimakan oleh umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Apakah pada zaman sekarang sembelihan ahlul kitab halal dimakan oleh orang Islam? Berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Mohon pencerahannya Pak Prof. Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Ini kalau ke Amerika kita sering mendengarkan kontroversi ini. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ahlul kitab yang dimaksud oleh Al-Quran bukan ahlul kitab yang sekarang ada di Amerika, di mana, dan sebagainya. Nah, yang membiarkan atau yang membolehkan mengatakan bahwa ahlul kitab pada masa Nabi juga sudah ada yang percaya kepada Trinitas. Jadi tidak dikatakan di situ ahlul kitab yang percaya kepada Trinitas tidak termasuk di dalam kelompok ahlul kitab. Jadi ini adalah penafsiran dari ulama. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya di Amerika, saya katakan bahwa yang merasa senang untuk bisa berbelanja di supermarket Amerika, karena itu sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab, silahkan. Tapi orang yang merasa saya tidak enak makan makanan yang disembelih sama ahlul kitab karena saya menganggap bahwa mereka itu sudah bukan ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran, silahkan Anda boleh cari daging yang disembelih oleh orang Islam. Jadi di sini kita perlu toleransi. Kita katakan, ya silahkan Anda tidak mau makan makanan ahlul kitab seperti McDonald umpamanya, ya silahkan, itu hak Anda. Tapi jangan anggap bahwa saya yang makan McDonald, saya telah melanggar ajaran agama. Karena saya menganggap bahwa itu boleh. Nah, pernah terjadi di satu pesta, ada orang yang begitu keras pandangannya, dia dipersilahkan makan, lalu dia katakan bahwa saya tidak mau makan makanan haram. Menyinggung yang punya rumah. Karena ini ada undangan, kok ada orang datang, lalu dia mengatakan hal itu. Ini tidak menunjukkan akhlak Islam. Kalau Anda tidak mau makan makanan orang yang mengundang Anda bisa saja mengatakan, maaf saya hari ini tidak bisa makan daging karena dokter menganjurkan saya makan sayuran. Tanpa mencederai perasaan orang yang mengundang. Ini terjadi dan saya kebetulan ada di Amerika dan saya menjawab pertanyaan seorang yang merasa tersinggung karena ada orang Islam sampai hati mengatakan bahwa saya menjamu dengan makanan yang haram, yang tidak halal. Nah, jadi kita perlu untuk meningkatkan kesadaran kita di dalam hubungan antar manusia. Akhlak yang mulia itu tidak menyinggung orang lain. Anda punya pandangan yang berbeda, tapi jangan Anda menyinggung orang lain. Jangan Anda mengatakan Anda telah melanggar ajaran agama. Yang bilang begitu siapa? Itu kan ulama yang menafsirkan. Tapi kalau ada yang lain bilang, tidak, saya tidak mau pegang ulama. Saya pegang Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan ahlul kitab itu halal. Dan bagi saya, mereka ahlul kitab karena sama saja. Ahlul kitab pada zaman Nabi sama sekarang tidak banyak beda. Kalau tidak mau kita katakan sama. Jadi itu adalah perbedaan pendapat. Nah, di sini perlunya kita memiliki toleransi terhadap pandangan yang berbeda dengan kita. Kita anggap bahwa jangan mencederai, apalagi kita sesama muslim. Kita boleh mengatakan, ya saya berpendapat demikian, tetapi saya tidak mengatakan bahwa pendapat Anda itu melanggar agama. Saya hanya mengatakan bahwa saya punya pendapat lain daripada pendapat Anda. Jadi
kita perlu juga meningkatkan rasa solidaritas kita sebagai sesama Muslim. Jangan kalau ada perbedaan pendapat disebabkan karena penafsiran ulama, lalu kita gampang sekali mengatakan itu sesat, itu kafir, halal darahnya, dan sebagainya. Nah, ini kita ingin mendidik anak-anak kita dari sekarang untuk jangan fanatik terhadap suatu pendapat. Anda boleh bersikeras bahwa pendapat Anda benar, tapi jangan sekali-sekali menyinggung pendapat orang lain sebagai salah selama mereka mempunyai argumentasi yang juga dapat mereka pertahankan. Jadi itu adalah perbedaan ulama. Dan ulama ini siapa? Ulama ini adalah manusia biasa. Dia bukannya nabi. Kalau nabi kita tidak bisa tolak, apalagi kalau Quran. Kalau hanya ulama, sebagian ulama-ulama yang di abad pertengahan dan sebagainya, terkadang ada yang mengatakan bahwa mereka adalah ulama pada masa setelah sahabat itu, kami juga ulama juga. Artinya apa? Kita bisa beda pendapat. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, satu sama lain berbeda pendapatnya. Tapi tidak berarti bahwa perbedaan itu membawa kita kepada permusuhan.